Shalom umat terkasih Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki peribadahan minggu. Namun, ada beberapa warta lisan untuk kita sekalian. Ucapan terima kasih. Kebaktian hari ini dilayani oleh Ibu Febrima Maulaka dari Surabaya. Segenap anggota jemaat GKI Sepanjang dan simpatisan mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Perubahan demi perubahan. Dalam pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia menetapkan peraturan-peraturan baru dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu, kita sebagai gereja yang menjadi bagian dari negara, kita ikut menyesuaikan diri. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat memohon maaf dan meminta permakluman pada seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Sepanjang apabila ada perubahan demi perubahan yang terjadi. Hal itu kita lakukan sebagai bentuk dukungan kepada upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Doa pagi. Kami mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Sepanjang dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin pukul 04.30 WIB. Marilah bersama kita awali pekan kita dengan berdoa bersama. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Selamat mempersiapkan diri dalam ibadah. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Dalam hati yang penuh pengharapan, kita nyalakan lilin Advent pertama sambil berseru, "Oh surya pagi, datanglah. Halukanlah segala kesuraman, mampukanlah kami berjaga dan berdoa untuk menyambut Sang Immanuel." Mari datanglah kepada Dia Sang Surya Kehidupan, membawa segala pengharapan dan doa kepadanya, menyambut janji keselamatan yang telah merekah.
Jemaat yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada hari ini kita memasuki minggu Advent pertama, sekaligus memasuki tahun liturgi yang baru. Dalam minggu-minggu Advent, kita diajak untuk menghayati arti sebuah penantian. Penantian kelahiran Kristus pada masa silam, juga penantian kedatangannya kembali kelak. Dalam masa penantian inilah kita diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan berjaga dan berdoa. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 36 berbunyi, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dalam masa penantian ini, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kewaspadaan terhadap godaan perbuatan dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang bagi sesama, ataukah kegelapan yang justru tampak dalam tutur dan perbuatan kita? Marilah kita mengaku salah dan dosa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Sang Pengasih, Engkaulah Allah yang mengenal hati dan pikiran kami. Engkaulah juga Allah yang merancangkan kebaikan atas segala masa kehidupan kami. Dalam doa pribadi kami masing-masing, Engkau telah mendengar seruan pengakuan dosa kami. Kini kami mendambakan sentuhan belas kasih-Mu. Belas kasih yang menyucikan dan menjadikan hidup kami benar menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengarlah ratap dan permohonan kami. Jenguklah diri kami di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita
pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang terkasih, marilah kita sebelum membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinannya. Tuhan, saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami bersujud di depan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama akan membaca firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan yang lebih dari itu Tuhan, mampukan kami supaya bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pimpinan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bacaan pada hari Minggu Advent yang pertama ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai 36. Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tapi yang terlebih lagi memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI sepanjang dan juga simpatisan. Saya sungguh bersyukur sekali karena pada hari ini, lebih khusus lagi momennya di Minggu Advent yang pertama, saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan untuk itu, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrima Yuliana Maulaka, biasa dipanggil Rima. Saya sendiri alumni dari Duta Wacana Teologi, dan saya satu letting dengan Pendeta Firmanda. Nah, saya sendiri asal jemaatnya dari GKI Muntilan, Jawa Tengah. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ke kota Jogja, ke Magelang, itu ada satu kota kecil, itu kota Muntilan, itu kota asal saya. Dan sekarang saya ada di Surabaya, belum lama, kurang dari 1 tahun. Sekarang saya bekerja melayani di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sebagai penyuluh agama. Nah Bapak Ibu, mungkin nanti kalau kita ketemu di jalan atau dimanapun gitu bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, di kesempatan yang sangat baik ini, kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan tentang tema berjaga-jaga dan berdoalah di Minggu Advent yang pertama. Untuk bagian yang pertama Bapak Ibu, saya mau men-sharingkan pengalaman saya sehari-hari dulu.
Saya ini kan pengendara sepeda motor. Dari dulu sampai sekarang kalau ke kantor mau pergi kemanapun saya membawa sepeda motor. Nah kita masa-masa ini itu sedang memasuki musim penghujan. Hampir setiap sore atau bahkan tidak cuma sore, pagi hari pun sudah mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja itu sudah mendung begitu ya. Karena kita sudah mulai masuk musim penghujan. Nah sebagai pengendara sepeda motor, salah dua begitu ya. Barang-barang yang seringkali kita persiapkan supaya kalau hujan itu kita dalam kondisi yang aman, tidak kehujanan. Yang pertama itu pasti kita membawa jas hujan. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu, yang saya itu seringkali kelupaan membawa satu barang ini. Kira-kira apa? Sandal jepit. Saya itu seringkali kalau mau pulang kantor begitu ya, sudah siap-siap pulang, ternyata hujan deras. Lalu saya nggak bawa sandal. Wah udah ngalamat. Pasti saya nyeker, atau kalau saya pakai sepatu ya sepatu saya harus basah. Padahal kalau musim hujan kita tahu mau jemur sepatu itu bisa 3-4 hari baru kering. Tapi ada kalanya juga kalau saya sudah membawa sandal jepit malah tidak hujan. Jadi kecelek begitu ya. Kalau pas bawa nggak hujan, lah kok pas nggak bawa malah hujan sangat deras. Kita sering mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Itu pengalaman saya yang pertama, pengalaman kehidupan sehari-hari. Atau pengalaman yang kedua, sebagai seorang perempuan, saya ini juga seorang ibu dari 2 anak. Nah kalau mau berpergian, ini ibu-ibu paling paham ini. Ada sih bapak-bapak yang juga ikut mempersiapkan barang-barang kalau mau pergi, tapi biasanya nih ibu-ibu lebih detail mempersiapkannya. Nah, kalau mau pergi dengan keluarga, membawa anak-anak, biasanya saya itu menyiapkan satu tas yang akan diisi banyak perlengkapan. Mau popok, baju ganti, tisu basah, tisu kering, udah satu lemari bayi dibawa semua gitu, supaya kalau ada apa-apa aman ya, udah siap dari rumah. Nah, waktu perjalanan atau bepergian, rupanya yang dipakai itu mungkin hanya tisu. Jadi dari sekian banyak yang dibawa itu yang dipakai cuma sedikit. Oke. Nah, pengalaman ini pernah satu ketika karena saya merasa wah udah bawa barang banyak jarang dipakai, ya udahlah saya bawa yang minimalis aja, lebih sedikit aja. Nah, kebetulan ketika saya bawa barang-barang yang minimalis, anak saya makan, minum, tumpah di baju semua. Akhirnya apa? Harus ganti baju. Bajunya beli baru karena nggak bawa baju ganti. Atau popok juga akhirnya beli. Pengeluaran yang harusnya tidak dilakukan, ya akhirnya harus keluar uangnya untuk beli baju, beli popok, beli apa lain-lain. Karena tidak siap. Ini adalah 2 pengalaman, ini pengalaman sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah siap malah nggak terjadi. Begitu kita nggak siap apa-apa, malah sesuatu yang nggak kita duga itu terjadi. Itu sering sekali kita mengalami seperti itu. Nah dari 2 pengalaman ini, cerita sehari-hari yang tidak hanya saya, tapi Bapak Ibu juga mungkin mengalami, apa yang mau saya sampaikan? Kalau kita sering punya pengalaman yang seperti itu, pertanyaannya adalah, kita mau mempersiapkan diri, mau bersiap-siap dengan baik, atau udahlah slow aja toh pengeluaran cadangan masih cukup, kalau ada apa-apa bisa beli. Bisa, ayo dikit-dikit belilah nggak apa-apa, masih aman. Atau aduh jangan sampai deh, saya harus kalau mau pergi mau apa-apa harus siap. Harus betul-betul siap, harus betul direncanakan. Tentu pilihan setiap orang itu menjadi hak masing-masing orang. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih baik mempersiapkan diri semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Tapi pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kalau yang kita hadapi itu adalah mengenai hari akhir atau hari penghakiman? Apakah kita punya opsi lain seperti keadaan yang kita hadapi tadi? Kita punya opsi, oh bisa keluar uang kok untuk rencana cadangan, oh bisa ini, bisa itu. Nah kalau yang kita hadapi itu adalah tentang kesiapan untuk menghadapi hari akhir, hari penghakiman Tuhan. Saya rasa kita nggak punya pilihan apapun. Kita nggak punya pilihan kalau ya udahlah saya mundur aja lah, saya antri belakangan aja deh, kamu duluan deh.
Iya, kalau Bapak Ibu itu Nobita punya teman Doraemon gitu ya, punya mesin waktu. Saya mundur 10 tahun lagi deh. Saya tahu 10 tahun ke depan itu mau ada kiamat gitu. Mau hari akhir Tuhan datang gitu. Itu kan dunia hayal Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu hari akhir yang Tuhan sebutkan, yang Yesus sampaikan di bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama itu akan datang kapan. Kita tidak pernah tahu. Dan kita tidak punya pilihan untuk, ya sudah, harus maju, harus kita hadapi. Kita tidak ada pilihan lain. Yesus mengatakan di ayat yang ke-26 sampai 27 bahwa anak manusia itu akan datang yang kedua kali seperti yang sedang kita hayati pada hari Minggu ini, di Minggu Advent yang pertama. Advent mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan? Tidak ada yang tahu. Mungkin buat orang-orang yang teledor imannya terus bilang, Yesus aja bilang hari Tuhan dekat itu udah dari sejak kapan, tapi nggak datang-datang itu. Nanti aja deh kalau Tuhan datang yang kedua kali saya langsung berdoa, Tuhan saya mau tobat. Apakah bisa seperti itu? Apakah bayangan kita itu hari akhir itu kayak orang berbaris, malaikat mencatat gitu ya, antri satu-satu, kita masih punya waktu untuk berdoa, bertobat. Apakah bayangan kita seperti itu? Kalau hari akhirnya Tuhan itu memanggil orang berbarengan, semua langsung menghadap Tuhan di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Tidak ada waktu untuk bersiap-siap, tidak ada waktu berjaga, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu bertobat. Anak manusia akan datang dan sudah dekat waktunya. Dan jangan bertanya juga, kenapa Tuhan tidak kasih tahu aja? Hari akhir itu akan datang tanggal ini, bulan ini, jam ini, tahun ini. Kenapa? Ya menurut saya yang pertama, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan selama manusia hidup di dunia ini. Supaya pekerjaan-pekerjaan baik itu boleh Tuhan kerjakan di dunia ini, selama dunia ini ada, selama manusia diberikan kesempatan untuk hidup. Yang pertama. Yang kedua, ya itu sudah jadi misteri Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya misteri, dia sudah tidak bisa kita sebut Tuhan lagi. Ada banyak misteri Tuhan yang tidak pernah bisa kita mengerti, tidak pernah akan bisa kita pahami. Ya contoh sederhana, orang sudah bikin ramalan berapa kali sih Bapak Ibu, tahun berapa? Misalnya 99, 2000, 2002, 2020 dan segala macam orang bikin ramalan itu toh tidak ada yang terjadi, bukan? Ya karena itu adalah misteri Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang akan tahu. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan perenungan kita berikutnya tentang berjaga-jaga dan berdoa. Kalau begitu, apakah kita hidup itu untuk sampai di hari akhir saja? Apa tujuan kita hidup? Oh, saya mau masuk surga. Apakah itu salah? Tentu tidak Bapak Ibu. Setiap kita pasti sangat ingin hidup akhir kita, di kehidupan berikutnya kita hidup bersama dengan Tuhan, bersukacita bersama dengan para malaikat, memuji Tuhan. Tidak ada orang yang punya cita-cita untuk jauh dari Tuhan, hidup di neraka, hidup dalam api, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, satu yang harus kita ingat bahwa tujuan masuk surga itu boleh setiap orang, sangat boleh kita miliki. Tapi jangan sampai ketika kita menjalani yang namanya berjaga-jaga dan berdoa, kita lakukan dalam ketakutan. Saya harus berjaga-jaga dan berdoa karena saya takut nanti gak masuk surga. Hidupnya penuh ketakutan. Datang ke gereja karena takut. Datang ke gereja karena takut gak selamat. Padahal kalau kita meyakini penuh diri kita ini sebagai orang Kristen ya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus saat datang ke dunia, memberikan dirinya, disalibkan, dan seterusnya, itu berarti kita sudah diselamatkan. Anugerah itu sudah kita terima dari awal. Tapi Yesus tetap mengingatkan, mari berjaga-jaga dan berdoa. Dan orang-orang yang melakukan berjaga-jaga dan berdoa dengan kesungguhan iman, sepenuh hati, justru orang itu akan
muncul damai sejahtera dalam hidupnya, bukan takut. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa dengan iman yang sungguh, maka dia itu punya keyakinan yang pasti dalam dirinya. Aku akan hidup bersama dengan Tuhan. Ada damai sejahtera. Aku melakukan berjaga-jaga dan berdoa karena aku punya keyakinan, aku punya iman yang teguh. Aku hidup dalam damai sejahtera. Maka umat Tuhan yang seperti ini, yang hidup dengan damai sejahtera, maka dia akan menjalani kehidupan di dunia ini itu untuk menghasilkan karya-karya yang baik untuk Tuhan. Bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan baik untuk Tuhan. Kalau kita takut hidup berjaga-jaga dan berdoa penuh ketakutan, setiap hari baca Alkitab. Tapi ada orang yang membutuhkan bantuan, kita, nanti dulu, saya harus mengutamakan tentang kehidupan ibadah saya. Karena saya takut gak masuk surga gitu ya. Maka kita tidak bisa Bapak Ibu menjadi agen-agen Tuhan. Tidak bisa menyatakan pekerjaan baik yang Tuhan ingin kerjakan di dunia ini. Padahal itu adalah tujuan Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, menyatakan pekerjaan Tuhan di bumi. Nah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan kembali, berjaga-jaga dan berdoa dalam kesungguhan iman akan menghadirkan damai sejahtera dalam diri kita, menghadirkan keyakinan, iman yang semakin teguh, dan kita bisa menjadi alat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyatakan pekerjaan Tuhan yang baik di bumi. Hidupnya baik, berbuat baik, mungkin luput ada pergumulan, ada dosa yang dilakukan, tapi dia selalu ingat, selalu berjaga-jaga dan berdoa, selalu kembali kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk Tuhan selama dia di bumi. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kita tidak pernah tahu waktu Tuhan akan datang kapan, tapi mari berjaga-jaga dan berdoa dengan iman yang sungguh dalam damai sejahtera, dan nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan di kehidupan berikutnya. Saat ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Mari kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam sukacita, bukan dalam ketakutan, dalam damai sejahtera, dalam perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan sebagai rasa syukur untuk kehadiran dan karya Tuhan di dunia ini. Mungkin pandemi kita masih mengalami banyak kesulitan, mungkin kita masih berhadapan dengan banyak hal yang harus kita selesaikan, harus kita cari solusinya. Tapi tidak masalah bagi orang-orang yang bersiap dan berjaga dengan kesungguhan iman, maka dia akan punya keteguhan hati bahwa Tuhan beserta. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Tuhan memampukan setiap kita menjadi anak-anaknya yang berjaga dan berdoa dalam damai sejahtera. Tuhan memampukan dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat hening bagi kita semua. Umat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama kembali menundukkan kepala kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada minggu Advent yang pertama ini Tuhan boleh mengingatkan kami tentang berjaga-jaga dan berdoa. Ajari kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang berjaga-jaga dan berdoa dalam damai sejahtera. Berikan kami kesungguhan iman, limpahkan kami kepekaan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap untuk melakukan pekerjaan baik selama Tuhan berikan kami kesempatan hidup di dunia ini. Tuhan, saat ini kami bersama-sama menundukkan kepala kami bersatu hati dengan umat-Mu. Kami akan menaikkan doa syafaat. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi gereja-Mu GKI Sepanjang. Kami bersyukur untuk keberadaan gereja-Mu ini Tuhan, rumah-Mu Tuhan. Engkau boleh menghadirkan GKI Sepanjang di tengah masyarakat. Engkau berkati dengan segala program, baik yang dilaksanakan masih secara online, atau pelan-pelan nanti akan melaksanakan tatap muka dalam ibadah atau dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan berkati untuk setiap persiapan yang dilakukan oleh pendeta, penatua, segenap majelis jemaat dan juga jemaat dan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kalau ada di antara kami umat-Mu yang sedang sakit dan mengalami kondisi yang kurang menguntungkan atau dalam masa pemulihan, tolong Tuhan limpahkan hati yang gembira, semangat dalam menghadapi situasi ini sehingga boleh pulih perlahan demi perlahan dan hingga akhirnya sehat sehingga boleh kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu yang berulang tahun baik secara individu maupun pasangan di bulan-bulan ini atau di minggu ini. Tuhan berkati umat-Mu ini supaya boleh terus mendatangkan kebaikan dalam hidupnya, melakukan pekerjaan Tuhan di usia yang baru. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi yang masih terus kami perjuangkan di tengah pandemi karena COVID-19. Tuhan berkati setiap upaya pemulihan dari pusat sampai ke daerah, upaya-upaya yang dilakukan pemulihan di berbagai sektor, kesehatan, bidang budaya, sosial, apapun itu Tuhan. Tuhan berkati supaya kami sebagai warga Indonesia juga boleh turut mendukung, boleh menjaga kesehatan kami dengan baik, menaati protokol kesehatan dengan baik, supaya kami boleh pelan-pelan pulih dari pandemi ini dan kami juga boleh pulih dari berbagai pergumulan yang kami hadapi karena pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan dari pusat sampai yang ke daerah, berikan hati yang jujur, hati yang bijak untuk boleh memberikan, menghadirkan, menciptakan kebijakan-kebijakan yang baik untuk kami warga Indonesia. Karena itu Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu, setiap orang yang ada di pemerintahan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, kalau kami juga hadir saat ini Tuhan, dalam ibadah ini, kalau kami membawa pergumulan pribadi kami, karena permasalahan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami serahkan di hadapan-Mu, supaya Engkau boleh lihat dan tolong kami mau berpegang teguh sepenuhnya kepada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan doa syafaat kami atau doa pribadi kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan akan menolong kami dalam setiap hal yang kami hadapi. Hanya di dalam namalah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 5 dan 6. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja, mengumpulkan dalam amplop, atau dengan metode KIR.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bangkit berdiri, kita aturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih setiamu yang sungguh nyata selamanya. Engkau mengingat setiap kami, Engkau menghadirkan kebajikan dalam hidup kami. Engkau menyatakan pengharapan yang tak pernah putus. Kini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian atas kebaikan-Mu, dan menjadi bentuk bagi gereja meneruskan karya keselamatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tekunlah menghidupi kebenaran Tuhan dalam hari-harimu, sehingga engkau semakin dewasa menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Berjaga dan berdoalah senantiasa agar engkau peka mendengar suara Tuhan kepadamu. Nyatakanlah kebaikan dan kebenaran kepada sesamamu, agar sukacita selalu lahir dalam hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita bersama menerima berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan semangat untuk tekun berjaga dan berdoa dalam damai sejahtera, dan dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah, dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwa kita semua. Tuhan menjaga dan memelihara kita kini dan selamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.